Hai siswa-siswi sekalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Kali ini saya akan membahas tentang pembelahan sel, khususnya mengenai pembelahan mitosis. Sebelum mengalami pembelahan, sel berada pada tahap interfase. Interfase terdiri dari tahap G1 dan G2, yaitu saat sel mengalami duplikasi atau perbanyakan isi sel. Dan tahap S, yaitu saat sel mengalami perbanyakan materi genetik atau DNA. Setelah interfase, terjadi fase mitotik yang terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Berdasarkan gambar ini, satu sel yang mengalami mitosis akan membelah menjadi dua sel. Bagian-bagian sel yang perlu kalian ingat sehubungan dengan proses pembelahan adalah membran sel, sitoplasma, nukleus atau inti sel yang terdiri dari membran nukleus, nukleolus, dan materi genetik, serta sentriol. Berikut ini adalah struktur materi genetik di dalam nukleus. Diawali dari DNA yang berbentuk untai ganda atau double helix. DNA dan protein histon membentuk struktur berupa benang yang disebut kromatin. Pada saat pembelahan, kromatin akan menjadi lebih padat, membentuk struktur yang disebut kromatid. Karena kromatid ini berpasangan, maka sering disebut sebagai kromatid bersaudara atau sister kromatid. Pada interfase, sel terdiri dari membran sel, sentrosom yang terdiri dari sentriol dan mikrotubul, sitoplasma, dan nukleus yang terdiri dari membran nukleus, nukleolus, dan kromatin. Mitosis terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase, atau dapat kita singkat menjadi PROMIT untuk lebih mudah diingat. Profase, metafase, anafase, telofase. Profase yaitu tahapan saat sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan sambil membentuk benang spindle. Membran nukleus hilang, kromatin memadat menjadi kromatid bersaudara yang disatukan oleh sentromer. Tahapan yang kedua yaitu metafase. Kromatid diikat oleh benang spindle dan bergerak menuju bidang ekuator atau berada di tengah bidang pembelahan. Selanjutnya anafase. Masing-masing kromatid diikat oleh benang spindle ke kutub yang berlawanan. Kemudian telofase. Kromatid berada di masing-masing kutub, terbentuk nukleus, dan kromatid kembali menjadi kromatin. Terakhir, sitokinesis. Sitoplasma dipisahkan oleh membran sel, terbentuk dua sel baru dengan inti sel dan berbagai organel seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan pada sel tumbuhan terdapat kloroplas.